Area makes noise from MCBC Malang City Producer Club. Relax. Baik dulur, untuk season ini di pabriknya SPL Audio kita sudah bersama Abah Liong. Sehat Pak? Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ali di tempat usaha kami ya. Jadi ini adalah base camp dari perusahaan SPL Audio yang ada di Surabaya ya. Jadi tepatnya di sini. Alamat kami itu di Jalan Nambangan sih sebetulnya, Nambangan nomor 105A, dekat dengan Jembatan Suramadu ya. Jadi kami mendirikan usaha ini dari tahun 2001 sih sebetulnya ya, sudah 22 tahun berkarya di bidang audio. Dan di sini ini ada proses pembuatan box untuk sound system ya, untuk subwoofer maupun box lain, linery. Jadi untuk proses pemotongan box seperti ini dulu. Dibuat untuk pembuatan box-box ya. Ada papan meja yang di sini sudah ada circle-nya dan juga alat CNC ini. Ini hanya untuk grafir gitu Pak? Enggak, pembuatan secara keseluruhan, bukan hanya grafir, termasuk lubang dan lain-lain. Jadi bukan hanya untuk grafir saja, tapi secara keseluruhan untuk dari triplek lembaran itu yang dipotong dan dilubang dan macam-macam di sini proses ini. CNC tinggal di setting di sini, jalannya langsung otomatis seperti ini. Ada dua mesin CNC yang saya punya untuk CNC kayunya ya. Jadi ada dua, mana memang mesin ini akan sangat membantu sih, membantu untuk secara proses pembuatan box-box yang rumit. Kalau cuma kotak saja gitu kan dengan circle biasa bisa, tapi kalau untuk lubang-lubang yang rumit itu ya memang harus menggunakan CNC ini untuk mempermudah pekerjaan. Jadi di sini ini ada blowernya, debunya ya, blower. Jadi yang namanya serpian-serpian daripada pemotongan kayu itu paling tidak sebagian itu bisa dibuang ke tong-tong itu. Kalau tidak gitu nih tempat ini sangat tidak sehat, sangat berdebu sekali. Nah, jadi itu kan sudah gini. Ada lagi yang lain Bang? Ini moga di ini
persiapan untuk produk SPL yang terbaru yang akan dipakai untuk Blizzard ya. Blizzard. Ini ada tipe booster. Dimana ini juga kalau nanti akan dipersiapkan ada 32 box Single itu kan? Ya. 32 box. Supaya tidak bosen lah, artinya kalau yang sudah ada kan yang tipe faster itu kan sudah berapa kali digunakan. Ya. Ya, SPL Audio sendiri ini inginnya itu kan dari dulu itu memang kan kita kepingin ada sesuatu pembaruan gimana supaya orang yang melihat itu tidak lah masuk SPL main ngono tok. Ya. Betul. Sudah dipersiapkan di triplek yang digunakan itu triplek kok ini uang ini. Wapot ini dari jenis kayu meranti ya, full meranti. Ya. Iya. Ya berat sekali ya. Jadi memang untuk pembuatan sebuah box subwoofer itu memang dibutuhkan bahan yang memang harus betul-betul bagus gitu. Karena dengan bahan yang bagus itu ya pasti harapannya itu kualitas suara yang dihasilkan secara resonansi dari box ini akan menjadikan speaker itu hasil suaranya bisa optimal. Oke, mau ada lagi Mas? Ini ada beberapa pemesan yang dia beli subwoofer 25 in Pura series ya, ada pemesanan pump. Memang pemesanan barang-barang ini memang ya rutin lah ya. Jadi memang pelanggan itu udah banyak yang juga mencoba dan akhirnya juga nambah beli. Ini prosesnya seperti ini, dikasih grill ini dengan tujuan supaya tidak kemasukan tikus lah, karena tikus sih kadang-kadang yang nakal. Iya Pak. Ya, kalau tidak dikasih gini nanti tikusnya berawat, merusak di dalam speaker dan macam-macamnya ya. Iya betul. Jadi karena di tempat kami itu saya juga punya mesin CNC laser, jadi untuk pembuatan grill-grill ini sangat mudah kami lakukan. Bisa menyesuaikan secara bentuknya juga. Ayo. Ini apa kalau misal ada orang pesen boxnya custom gitu bisa Pak? Bisa. Jadi kalau di sini tuh ya memang kami di sini kan sebagai pembuat box ya. Ya. Kalau ada orang yang memang pesen secara khusus dengan model yang dia inginkan itu bisa. Jadi di sini sangat terbuka sekali lah untuk apa ya, pecinta sound itu bisa mewujudkan keinginan daripada rentalnya untuk bisa punya sebuah perangkat sound system yang terbaik ya. Jadi ya itu moto kami adalah itu. Jadi ya bisa berkonsultasi dulu lah. Jadi apa yang kira-kira diinginkan, diharapkan daripada pemesan, karena memang banyak orang yang masih juga pemula ya, jadi mereka juga butuh untuk diarahkan. Soalnya kalau tidak diarahkan gitu kadang-kadang duit dicaca ya wis kadung teh akeh. Iya betul. Hasilnya kurang memuaskan ya. Kalau di sini kan memang karena memang di sini nih kami ini kan spesial sebetulnya di bidang ini gitu. Secara langsung dengan pembuatan yang memang sudah terencana. Semoga ya juga orang-orang yang akan datang di sini entah itu mau konsultasi atau juga ingin langsung secara langsung untuk membeli barang, itu akan kami bantu untuk kita arahkan sebaik mungkin. Ya, karena di sini itu bukan hanya apa ya bersifat komersil, enggak. Kalau saya itu karena senang dengan dunia ini, jadi saya kalaupun ada orang yang datang ingin konsultasi meskipun nggak beli itu nggak apa-apa.
saya akan bantu untuk mengarahkan. Ataupun dia sudah punya perangkat dari merek lain gitu, butuh istilahnya ini bagaimana kok secara settingan kok masih kurang pas, ya boleh saya bisa bantu. Yos kalau hitung-hitungan lah, kecuali kalau umpama tuku barang ya baru nanti ada judulnya, ada ya. Monggo Pak, kalau berikutnya di ruangan yang kedua ini ada CNC laser Pak ya? Ya, CNC laser. Nah ini untuk mesin CNC laser untuk pembuatan grill. Ini ada mesin CNC laser yang mana mesin ini memang sebagai apa ya? Nah, kebutuhan daripada kami ya sebagai pembuat sound. Ini selalu berkaitan antara box besi itu dengan tutup ya, karena tutup itu sebagai pelindung pengaman agar speaker itu tidak kedulek lah. Kadang kalau orang lihat kan sering ada dulu. Adanya mesin ini mempermudah untuk bikin desain apapun itu bisa dikerjakan dengan mesin ini. Jadi kalau ada orang yang memang butuh untuk bantuan untuk membuat grill gitu, bisa secara langsung bisa di sini, dan nanti akan dibantu secara desain. Siap. Nah, ini adalah desain untuk pembuatan bentuk motif daripada lubang-lubang yang diinginkan. Mau bisa oval, bisa heksagonal atau bentuk-bentuk lain juga bisa. Jadi misal kalau ada orang yang pesen minta desain seperti yang diinginkan juga bisa ya? Bisa. Malah justru saya lebih senang gitu kalau seseorang yang sudah pesan itu dia sudah punya desainnya. Bisa sendiri. Jadi tinggal kirim dengan format Corel Draw. Oh iya ya. Tapi kalau masih belum punya desainnya, kami akan bantu untuk digambar. Tinggal kesukaannya seperti apa gitu, nanti dibantu. Ya. Oke, Jadi bahan-bahan bakunya ya kita pakai plat-plat. Dua mili Pak? Ini 1,4. Oh 1,4. Ya, secara umum standarnya 1,4. Tapi yang menutup kemungkinan kalau seumpama ada yang minta dia lebih tebal gitu ya, itu bisa, tidak ada masalah. Itu tergantung pemesanan. Contoh seperti ini, kira-kira ini. Ini contohnya. Ini desainnya dari L akustik. L akustik. Termasuk juga kami percikaan yang kita lubang seperti ini. Kecil-kecil bisa loh ya. Jadi tergantung dari keinginan motifnya seperti apa, nanti ditekuk seperti ini kan harus ditekuk juga untuk pakai apa ya, otot tulangnya ya, Iya. agar dia bisa lebih kokoh. Dan alat-alat tekuknya juga itu ada Alat tekuknya juga ada di sini dulu. Nah ini lengkap. Ada alat bor duduk, alat potong manual, dan alat tekuk. tekuknya seperti ini. Alat tekuknya. Jadi ada yang pesan dengan motif seperti ini, motifnya kotak wajib. Ini jaraknya kecil loh Pak ya. Hah? Jaraknya kecil loh. Ya, karena memang permintaannya seperti itu. Jadi memang presisi mesinnya Pak ya. Ya, memang karena ya penggeraknya itu ya secara
apa ya, jenis digital komputer seperti ini. Jadi diperintah oleh gambar. Iya betul. Mesin CNC-nya presisi pol. Ini juga ada bor duduk. Ini seperti ini. Di bracket liner ini. Oh, bracket liner ya. Juga produksi gitu ya, Bu? Hah? Produksi bracket juga. Ya sebetulnya ya untuk ini loh ya. Kadang itu kalau saya sendiri kan untuk bracket ini mendatangkan kan dari Cina gitu. Ya. Kadang ada keterlambatan dari sana untuk pengiriman, hingga waktu saya butuh ya sudah harus di karep buat sendiri. Terus ya kan, alatnya ada, jadi sangat mendukung. Semua bisa lah. Ya, ini kabeh bisa dilakoni ya. Saya. Oh, ini mesin gergaji juga ada, teman. Ada mesin gergajinya juga. CNC-nya presisi banget ini. Ini kan lubangnya. Lagi, lubang kecil-kecil itu pedot ya. Oh. Itu kalau nggak ada mesin seperti ini, kalau pakai pun suatu kapan matinya? Nah, jika kalau pakai pun itu lubangnya kan paling cuma lubang bulat aja, ya, atau heksagonal gitu, nggak iso macem-macem gitu, akan sulit gitu. Makanya ya inilah itu berani invest ya, beli mesin gitu ya, memang ya dananya juga cukup besar ya, pada karo di motor kilo gitu. Maka itu pisang luru lah ya, tapi kan sangat membantu sebuah proses pekerjaan. Ini lasernya langsung tabung atau gimana, Pak? Atau langsung laser yang portable, langsung listrik itu? Laser ya pakai sinar laser yang dia ada oksigennya untuk supaya dia bisa ngelas itu. Oh iya. Soalnya kan juga ada yang laser CO2 yang pakai tabung gitu kan. Pakai tabung? Iya. Biasanya pakai buat potong akrilik, soalnya saya pernah pegang itu. Iya. Yang buat akrilik itu pakai tabung panjang itu sekitar 1 meter, ada CO2-nya. Iya. Ya tetap itu pakai oksigen. Pakai oksigen bisa, pakai nitrogen bisa. Kalau nggak ada itunya kan nggak iso bakar dia. Iya. Nah, di sini ya saya pakai kompresor itu. Pakai kompresor dan ada pengeringnya. Soalnya dulu pakai tabung-tabung gini, waduh. Nah, ya. Satu lembar itu, segitu itu, satu lembar. Iya. Itu satu tabung. Iya betul. Saya pernah pegangnya kayak gitu. Ada tabungnya. Kalau pakai itu boros. Nah, satu tabung berapa? 75.000. Iya. Ya kalau satu hari mau bikin itu 10 kan 10 tabung. Pemborosan. Iya, pemborosan. Makanya itu harus ya diatasi. Iya betul. Dipakai kompresor. Cuman kalau kompresor saja ya karena sifat daripada angin yang dikeluarkan itu kan mengandung air, maka rusak dia. Jadi harus ada tambahan alat lain untuk supaya air itu bisa kering. Nah, sebetulnya udara ini kan sebetulnya 75% itu mengandung nitrogen sebetulnya. Jadi harusnya itu udara ini kita itu bisa untuk ini. Cuman hanya karena harus kita pikirkan bahwa udara ini kan ketika sudah ditekan dia kan ada airnya. Ya, jadi tabung itu harus dikeringkan. Oke, Mas, monggo kalau ke tempat yang lain. Pusat kan memang tempat gudang-gudang barang. Monggo. Oke, untuk yang berikutnya di sini. Nah, ini untuk di sini ini sebetulnya selain daripada
brand SPL itu sebelumnya saya adalah pembuat ampli gitar, ampli keyboard dengan merek ALS brand, semua itu sekarang fabrikasi di sini. Kayak ada merek Carver untuk ampli keyboard dan lain-lain. Terus kedua ini jadi barang-barang yang datang seperti power itu selalu di sini di QC ulang. Jadi ini kan kemarin ada datang power TD24.000, ada 300 piece yang kemarin datang. Jadi sebelum sebelum diserahkan ke toko yang beli barang-barang kami itu ya harus di QC ulang. Dan ini ada 8 buah yang menjadi amunisinya Blizzard, nanti akan dibawa sama Mas David ya. Ini untuk yang spek yang baru nanti Pak? Iya. Jadi untuk amunisinya Blizzard. Jadi ini untuk tempat power yang sebagian saja di sini tempat power, ada di atas itu ini kan karena ya gudangnya ada bertingkat-tingkat maka ya gitu. Jadi sebagian taruh sini, gak cukup kalau semua taruh sini gitu. Ada speaker juga, gudang speaker, ini power juga banyak. Kalau di atas power saya ribuan stoknya di sini. Ini power TD yang baru saja tadi di QC, ini sudah QC, sudah di tes ulang. Jadi memang kebiasaan kami itu sebelum barang itu diserahkan kepada toko yang membeli ya, ulaan itu harus di QC dulu. Ini mau kirim ke toko Rahayu kalau itu di Ngawi, tepatnya di Karangjati. Ngawi. Dan ini sebagai dealer yang menjual produk SPL di wilayah sana. Dan ada di Solo juga, ini lagi mempersiapkan, ada banyak beli power, jadi harus dites ulang supaya di sana itu ya gak sampai istilahnya gak sampai orang beli loh dites kok ada kerewelan gitu. Jadi di sini selalu membiasakan untuk di QC ulang gitu. Mau lihat yang lain-lainnya? Monggo. Speaker 18 TB 3000. Ini bakalnya nanti mau datang, insya Allah akhir bulan ini ada sekitar 800 biji yang datang. Apakah ini langsung ada jenengan mendatangkan ini sudah ada pembeli atau yang pesan gitu Pak? Atau menyetok saja? Stok, sebagian itu kan memang ketika barang sudah datang itu nanti kan dibagi kepada mereka yang awalnya sudah inden dulu. Tapi intinya ya memang stok. Jadi saya datangkan barang dari luar itu ya tidak nunggu orang beli dulu. Jadi memang ya harus stok dulu. Harus stok. Jadi nanti begitu datang kan langsung diinfokan ke semua dealer-dealer kami yang ada gitu, bahwa ini sudah datang. Jadi tinggal bagi ke mereka. Ada yang order berapa, 50, order 100. Itu nanti dibagi. Tapi ya sebagian memang artinya ya di sini ya untuk stok. Dagang itu memang kudu ngono li. Ya kudu wani stok lah, kalau stok ya kalau ada orang beli kan paling tidak kan kita sudah lho sono barangnya. Ayo. Ini mixer ini Pak. Iya, mixer.
dengan tipe MPM24 ya. Mixer, ini speaker 18 inch, ini equalizer, ini mikrofon, ini di LMS, lengkap. Ya, ini speaker SPL 2242. Ini power mixer. Ini di LMS. Kalau untuk speaker ataupun mixer ini misal mau dikirim ke dealer yang lain, apa perlu dicoba juga? Iya, semua, jadi semua itu barang yang akan dikirim ke semua customer kami, toko-toko itu ya melalui proses QC ulang. Meskipun katakan dari pabrik, barang-barang tersebut itu sudah di QC, sudah di tes lah, quality control. Tapi dengan QC ulang itu kan untuk memperkecil faktor apa ya istilahnya, ya keteledoran daripada pabrik itu kan bisa terjadi. Iya. Atau Jadi mungkin dari pengiriman gitu ya. Dengan di QC ulang itu paling tidak lebih aman, artinya bahwa barang itu memang sudah safe, siap dijual gitu ya gitu. Ini mixer juga li. Ini mixer Ini mixer mulai dari tipe yang paling kecil, Pak? Iya, ada semua. kecil. Kayak ini SM8R. SM8R ini artinya 8 channel. Iya. R ini bisa rekod dia. Jadi ada fasilitas yang tambahan itu untuk supaya kita gampang dengan merekam hanya pakai flash disk saja. Kalau mixer digital kan ada itu, kalau analog kan Iya. ya dengan perangkat yang artinya sangat sederhana tapi bisa cukup bagus gitu loh. Kalau untuk yang tipe tertinggi dari SPL apa mixernya, Pak? GL 2432. Ini mixer yang SM16, ini yang 16 channel. Jadi yang mixer kategori untuk ya seperti ini lah nih. Iya. Nah, ini kategori cukup lah untuk ya acara kayak Elektron Plus gitu. Dengan 16, kalau memang untuk live orkes full gitu ya mesti harus pakai yang besar ya, paling tidak yang 24 atau 32. Semuanya analog apa ada yang digital juga, Pak? Analog. Analog. Ya? Analog. Jadi untuk produknya SPL ya analog. Sebetulnya saya kepingin datangkan yang digital, hanya ini karena di Cina ini masih lockdown gitu. Jadi masih belum bisa ke sana untuk kunjungan ke pabrik-pabrik pembuat produk barang yang bagus ya. Karena saya itu dari dulu kalau datangkan barang itu kepinginnya kulaan sing apik. Meskipun katakan harganya itu cenderung agak tinggi ya, cuman biasanya barang kalau bagus itu awet gitu loh. Iya. Barang bagus itu awet, jadi sehingga itu menjadi apa ya, pilihan saya gitu untuk bisnis ini. Ini mic wireless, ini mixer juga yang 36 channel yang ya, termasuk kategori mixer channelnya banyak ya. Itu juga ini ada juga speaker CLA ya. CLA ini ya by SPL, artinya ya di apa didatangkan dari pabrikan pembuat SPL audio. Hanya ini kan untuk ya pasar dengan harga yang lebih murah daripada SPL itu.
18 ini Pak ya. 18 di 18 P300 ini. Ada sebagian di sini, tapi banyak yang di gudang sana untuk speaker saya taruh di gudang sana. Termasuk power juga, kabel-kabel. Kalau ini EX3 ini ya sebetulnya seperti BBA gitu ya, tune poster gitu, ada pengaturan boosting high dan low, tapi ada extra subwoofernya. Jadi perangkat ini kalau dipakai untuk acara-acara cilik-cilian lah, acara-acara di gedung-gedung dek-dekan ngono enak iki. Gitu. Contoh gitu yang kita dikirimi dari pabrik untuk dijajal ya gitu. Dan ya memang setiap ada produk baru gitu dari pabrik itu selalu dikirimi untuk Dites dulu. ya Dicoba tes dulu. Nah, cocok ya tuku akeh. Nah, termasuk ini ada efek ya, efek reverb dari SPL Audio, si merah brandy ini. Oh ya. BD ini. Ya. Ya karena di sini tuh barangnya barang apa ya, naik turunnya itu ya pakai lift. Soalnya kalau tenaga manusia, Waduh ya. kuat kok. Barang ribuan kayak gini Pak. Iya. Berat-berat. Ini kan cuma sebagian kecil. Iya. Kalau lihat di gudang sana itu tambah ngeluh untuk barang kau buat gede apa-apa. Buat gede apa-apa. Ini speaker 25 ini gini. Oh ya, ini di lantai 3. Microsoft 2 inch. 25 3.000. Ya ini speaker gede sak tempe. Yang beberapa kali juga ditampilkan oleh Blizzard ya. Itu. Dan anak sebagian horn-horn juga, dan sebetulnya ini gudangnya kardus. Gudangnya kardus. Dan kardus. Ini kan barang-barang dari ALS bro, ampli-ampli. Ini lantai 3. Kalau gudangnya barang di sana. Ini apa ini Pak yang ada di kotak hitam ini Pak? Oh itu dulu kan saya kan dulu kan produksi mixer. Jadi ini untuk case-nya. Oke. Iya. Tapi ya gitu, sejak barang-barang dari Cina ini masuk begitu banyak, jadi sehingga saya pikir itu kayak gak iso menang secara harga gitu, dan secara bentuk fitur gitu kan, barang-barang di Cina itu kan bagus-bagus. Iya. Harganya juga tidak mahal. Jadi akhirnya ngono kalah rego. Iki horor iki. Di sini ada horor peluru, horor Twitter juga ya. Sebagai aksesoris daripada sound system. Ada yang kecil, ada yang besar. Ini itu masuk, ini punya RCF ini. Ini punya RCF ini horenya. Dulu berapa kali saya juga ada kok bikin yang liner itu, yang 3-way itu, single tapi. Oke, Ayo kita beli sebelah sini. kita lihat untuk di tempat berikutnya. Luas sekali lur gudangnya lur. Ini sama Baliong mau dibukakan tempat untuk penyimpanan kabel-kabel. Ya, ini tadi yang tempatnya speaker, power, dan mixer. Yang di sebelah sana untuk ruangan produksi
box dan juga tempat mesin CNC. Enak lipat tuh gimana ya? Aku nggak tahu. Tempatnya di atas ya? Iya. Oh, naik lift. Naik tangga. Ini Suzuki yang S8 ini, jadi dia 8 channel. 8 channel. Nah, kemarin ada datang itu sudah 500. Ini langsung ada case-nya apa cuma mixer aja gitu? Mixer Pak? saja. Mixer saja. Wah, ini lumayan. Stapling barang, kalau barang datang masuk kontainer kan itu harus di stapling di sini dulu. Setelah itu baru Tata. pindah ke sana ya. Oke, olahraga lagi dulu. Ini sebagian tempatnya Kabel ini. kabel speaker ya, yang tipe CSA 430 itu 4 kali 3 mili. 4 kali 3 mili. Jadi kalau warnanya ya sono iki, di blue ini biru. Ada juga hitam. Kalau ini CS 215 ya. Ini yang isi 2 kali 1,5 mili. 2 kali 1,5 mili. Kalau ini CS 225 ini 2 kali 2,5 mili. Ini ada juga yang isi 8. Ini 8 CS 825 kabel speaker isi 8 kali 2,5 mili. Ada juga yang isi 6. Ini 625, artinya 6 kali 2,5. Di atas itu yang si anak kabel-kabel. Oke, lantai ketiga. Ada apa saja di sini, Pak? Ini cek HP. Nah, ini cek HP. Cek HP. Oh, cek HP. Ada juga ya ini. Iya, terus anak sak cek sak kabel. Sak perlu nyoder lah ya. Harganya murah. Ini berapa gitu? 120.000 dah. Ini kabel mic. Ini kabel mic. Yang besar itu tipe CM 5000. Kalau ini tipe CM 3000. Ya bedanya sih beda isi lah ya. Kalau warna untuk produk SPL ini ada 6 warna. Kabel mic-nya itu ada 6 warna. Satu roll ada yang 50 meter, ada yang 100 meter. Jadi tergantung kebutuhan. Kebutuhan itu itu kucing sak roll itu. Ini kabel mic juga ini warna orange. Yang warna orange. Api-api deh. Tapi yang paling sering dilihat itu yang warna biru, Pak. Di biru ini. Nah, itu. Ini purple. Purple itu. Ini ungu ya. Ungu. Ada yang coklat. Tapi semi transparan gitu, warnanya itu mewah. Ini yang biru ini biru. Oh, ini yang biru. Wah, biru. Ini tipenya CM 3000.
lengkap lur, lengkap sekali. Ya kalau di sini ya ditumpuk gini loh, berdasarkan dari warna ya, tipe warna, panjang gitu segini ini selek ditumpuk ini kan sewaktu-waktu kalau butuh kono kan gak bingung, gak diurarik ya, gak diurak-arik ini seperti ini warna merah. Ada 5 warna, Pak? Ada 6. Jadi 6. hitam, merah, biru, ungu, orange, sama brown. Brown itu coklat. Siap. Ya. Ada lagi di sebelah itu, gudang sebelah lantai 5 itu ono luru gua gede. Di situ yang banyak barangnya. Tapi pegel nggih. Oke. Cukup. Iya. Nggih. Olahraga. Oke, kita sudah selesai untuk grebek gudang SPL Audio kali ini. Waduh, sampai capek Nur, saking luas dan gedenya ya. Sampai gobios ini. Ada banyak ruangan dan banyak gudang untuk tempat penyimpanan dengan masing-masing tempat sudah ada fungsi dan anunya masing-masing ya, penataannya masing-masing untuk kabel, untuk speaker, untuk yang lain-lain, untuk mixer, dan juga ada tempat untuk pabrikasi. Di sini untuk pabrikasi, untuk perakitan. Kemudian di sana ada tempat untuk produksi box dan juga tempat untuk mesin CNC pembuatan grill. Pokoknya lengkap sekali. Alamatnya di Kenjeran ini. Nanti sudah dijelaskan sama apa jalannya. Kenjeran Surabaya.